Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, hadirin, hadirat jamaah salat subuh Masjid Ad-Du'a, a'azzakumullah wa iyayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Di pagi hari ini sambil kita beriktikaf selama berada di dalam masjid, kita duduk dalam majelis ilmu mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap ibadah yang kita kerjakan dari sejak kita mulai terbangun dari tidur kita, Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan setiap langkah kaki kita berkumpul di rumah Allah ini, langkah kaki yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih pada tema tentang al-mustafad min qasasil Quran, mengambil faidah dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka pagi ini kita akan membicarakan tentang sosok hamba Allah yang mulia bernama Luqman, karena ilmunya yang sangat deras dan ucapan-ucapannya yang penuh dengan kebijaksanaan, maka sifat hakim atau gelar Al-Hakim disematkan kepada beliau. Sampai hari ini kalau kita mendengar kata Luqman, langsung setelahnya disifati dengan Al-Hakim. Sampai di Indonesia kan banyak banget kalau ada orang yang namanya Luqman, biasanya nama lengkapnya adalah Luqmanul Hakim. Ya, sebenarnya Hakim ini panggilannya, ya, gelarannya. Nama aslinya adalah Luqman. Suatu hari ada seorang bernama Aswad. Ja'a Aswad ila Sa'id ibnil Musayyib. Datang seorang laki-laki namanya Aswad. Aswad itu artinya hitam. Memang hitam legam, khas seperti orang-orang Afrika pada umumnya. Aswad ini datang menemui seorang ulama besar di kalangan tabi'in, namanya Sa'id ibnul Musayyib, yang juga menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
Jadi kalau kita sering dengar nama Abu Hurairah, maka menantu Abu Hurairah yang paling terkenal namanya Sa'id ibnul Musayyib. Beliau ini ulama dari kalangan tabi'in, murid para sahabat. Sa'id bin Musayyib ini 40 tahun sholat selalu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Jadi enggak pernah masbuk. Bukan enggak pernah masbuk, enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 30 tahun beliau sholat tidak pernah melihat punggung orang lain. Artinya selama 30 tahun selalu sholat di shaf pertama. Saya tadi shafnya paling belakang. Ya, gitu. Jadi tidak bisa jadi Sa'id bin Musayyib. Di Masjid Ad-Doa ini yang jadi seperti Sa'id itu Pak Ismet cuma. Karena beliau azan sama qomat. Ya, jadi spesialis azan qomat. Yang paling depan sendiri ya imam berarti ya. Kalau imam itu datang belakangan pun tetap berdirinya depan kan gitu. Kalau imam masbuk itu namanya terlalu. Ya. Nah kalau Sa'id bin Musayyib memang betul-betul beliau selalu depan, selalu di bagian paling depan. 30 tahun lamanya. Makanya orang-orang yang bisa softnya paling depan itu Masya Allah, insya Allah ke surganya duluan. Karena itu tandanya dia selalu terdahulu dalam kebaikan. Itu kenapa Allah memberikan kabar gembira lewat lisan baginda Nabi SAW untuk siapa saja yang sholatnya di shaf paling depan. Kata Nabi SAW, innal malaikata la yusalluna ala saffil awal. Dalam riwayat yang lain, ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya malaikat-malaikat rahmat itu mendoakan siapa saja yang berdiri di shaf pertama. Atau dalam hadis yang lain, dan mendoakan siapa saja yang di shaf sebelah kanan imam. Nah, itu makanya kalau saya terlambat nggak bisa di shaf paling depan, saya harus berada di shaf sebelah kanan supaya dapat doanya malaikat. Yang kiri mohon maaf ya, belum ketemu hadisnya saya bapak-bapak. Ya. yang di kiri imam kan berarti mana kiri imam itu? Kiri imam sebelah sini ya. Kiri imam sebelah sini ya gitu. Nah, itu belum ketemu hadisnya itu. Yang ada malaikat mendoakan siapa saja yang di shaf paling depan dan siapa saja yang berdiri di shaf sebelah kanan itu. Jadi besok lagi antamlah yang kanan dulu itu ya. Sisakan kiri. Ya. Baik, ya. Itu Sa'id ibnul Musayyib. Datanglah seorang laki-laki berkulit hitam khas seperti orang Afrika, Aswad namanya. Wajah Aswad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Yas'aluhu, beliau bertanya, faqala lahu Sa'id. Jadi pertanyaan itu pertanyaan keluh kesah karena mengeluhkan fisiknya yang berkulit hitam. Mungkin orang-orang pada waktu itu suka membuli dia atau apa ya, atau kalau sekarang namanya body shaming lah ya, namanya ya. Maka dia agak bersedih itu dengan kulitnya yang hitam ya, melihat orang-orang Arab gagah-gagah putih-putih ganteng-ganteng kan gitu kan ya. Mancung-mancung. Kalau orang Afrika kan kadang khasnya. Faqala lahu Sa'id, maka Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah ini kemudian berkata, la tahzan min ajli annaka aswad. Jangan bersedih karena Allah takdirkan kamu dalam keadaan berkulit hitam, enggak usah bersedih. Fa innahu kana min akhyarin nasi salasatun minas Sudan. Ketahuilah ada 3 manusia mulia terbaik dan semuanya itu berkulit hitam. Semuanya berkulit hitam. Yang pertama kata Sa'id bin Musayyib, Bilal ibnu Rabah. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam, khas orang Afrika. Tapi terampah sandalnya pun sudah lebih dulu di surga sebelum
orangnya, ya gitu kan ya, di sandalnya sudah masuk surga duluan kedengaran sebelum orangnya. Kurang mulia apa Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang kedua, Mahja Maula Umar. Mahja, budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Ada laki-laki namanya Mahja. Saya tadi malam coba cek siapa Mahja. Saya juga baru tahu ini Pak, nama Mahja ini ya. Jadi kita ini sebenarnya taunya itu sebentar lebih cepat daripada bapak-bapak sedikit saja. Mahja ini ternyata orang yang pertama gugur mati syahid di perang Badar. Jadi kita ini seringkali menceritakan tentang dahsyatnya perang Badar. 313 kaum muslimin berangkat ke Badar, menempuh perjalanan 200 kilo lamanya hanya dengan mengendarai berapa kuda? 2 ekor kuda. Bayangkan Pak, 313 kudanya cuma 2 ekor. Kudanya cuma 2 ekor. Ontanya, satu onta dibagi 4, bagi bagian, yang satu naik, yang 3 jalan. Kenapa? Karena 300 dibagi 4, berapa itu jadi? 7 ya, 70 ya. 70. Ontanya cuma 70, kudanya cuma 2 ekor. Itulah kendaraan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Berangkat. Betul-betul dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak untuk ikut perang. Tapi dalam Islam perang itu bukan hanya bicara senjata. Dalam Islam perang itu bukan hanya berbicara kekuatan fisik, tetapi juga bicara kekuatan iman. Maka Allah menutup ayat perang dengan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah pasukan yang besar biiznillah, dengan izin dari Allah. Itu 313 kaum muslimin harus menghadapi 1000 kafir Quraisy. Itu berarti 1:3. Maka tersebutlah seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Umar ibn Khattab, namanya Mahja. Dalam peperangan ini satu anak panah menghunjam di dadanya, ya, ditembakkan atau dilemparkan oleh seorang kafir Quraisy bernama Amir al-Hadrami. Gugurlah beliau, mati syahid sebelum yang lainnya gugur. Maka tercatat harum namanya. Siapa pahlawan pertama kali gugur? Mahja, ya, Mahja Maula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, yang hitam tapi paling mulia adalah Luqman al-Hakim, orang yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Jadi ada Bilal bin Rabah, ada Mahja, ada Luqman al-Hakim. Jadi Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib hendak ingin memotivasi yang kulit hitam, enggak usah bersedih karena yang hitam juga bisa mulia. Yang hitam juga mulia. Karena Islam tidak memandang warna kulit. Islam tidak melihat rupa. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat tubuh kalian, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan karena hartanya, bukan karena rupa tampan cantiknya, bukan karena terah nasab keturunannya, tetapi mulianya seseorang di hadapan Allah karena ketakwaannya. Salah satu pesan paling penting disampaikan oleh baginda Nabi di Haji Wada', bahkan itulah khutbah pertama sebelum Nabi memulai pembicaraan khutbahnya di Arafah, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, berkumpul bersama para sahabat Nabi, ya, dan ini haji yang terakhir dan juga haji yang pertama, maka disebut dengan Haji Wada' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Khutbah Nabi waktu di Arafah tercatat dalam tinta-tinta emas para ulama di kitab-kitab hadis. Anda bisa temukan khutbah ini di hadis Bukhari, di hadis Muslim, di hadis Imam Ahmad, di kitab Al-Musnad, dan di banyak kitab. Nabi memulai khutbahnya dengan ucapan, ayyuhan nas, wahai manusia, kullukum li Adam wa Adam min turab, kalian semua adalah anak keturunan Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ini tanah adanya di bawah, nggak ada di atas. Kalau di atas itu awan, ya. Alhamdulillah kita ini Allah ciptakan dari intisari tanah, bukan awan. Karena awan itu nggak mau ke bawah Pak, pinginnya di atas terus dia. Ya, makanya manusia yang pinginnya di atas terus nggak mau ke bawah, itu jangan-jangan dia diciptakan dari awan, bukan dari tanah. Ya, itu nggak pernah mau sujud, nggak pernah mau jidatnya diletakkan di bawah, itu jangan-jangan dia bukan terbuat dari tanah, tapi dari apa? Dari awan. Ya, nah, siapapun yang merasa dirinya dari tanah, ayo coba tempelkan dahi kita, sujudlah ke tanah dan wariskan sifat-sifat tanah. Jangan selalu mewarisi sifat awan, ya, jangan selalu. Ya, awan ada bagusnya, kalau ngumpul nanti jadi hujan. Tapi kalau enggak ngumpul malah cuma di atas saja, enggak mau turun ke bawah, ya. Gitu. Tapi kita lanjut lagi. Tapi awan itu begitu Pak, nampaknya saja di atas, ternyata enggak ada bobotnya, kan gitu ya. Nah, orang ini kayaknya saja tinggi di atas, tapi ternyata enggak punya nilainya. Nauzubillah. Mendingan yang di bawah begini, banyakin sujud, ternyata nanti bisa naik ke atas langit insyaallah. Taib. Oh, aminnya cuma 4 orang ini, yang sisanya enggak ada amin ini. Taib ya. Oh, pagi ini kita lanjut lagi. Sampai mana tadi kita gara-gara awan ini? Hah? Bingung kita sama mana tadi Pak? Apa 3? Iya betul, Luqman, kita bicara Luqman tadi. Karena tadi khutbah wada ya, oleng kita nih gara-gara ngomongin awan kita nih Pak. Insyaallah ya. Maka kata Nabi, kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak Nabi Adam, dan Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bitaqwa. Kata Nabi di Haji Wada, tidak ada istimewa orang Arab dibandingkan yang bukan Arab. Yang bukan Arab juga tidak lebih istimewa dibandingkan orang Arab. Yang kulitnya putih tidak lebih istimewa dibandingkan yang kulitnya hitam. Yang kulitnya hitam juga tidak lebih istimewa dibandingkan yang kulit putih. Tapi orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka akhwanu fiddin, Luqman Al-Hakim jadi contoh dalam hal ini. Beliau adalah seorang hamba Allah yang saleh, wali di antara wali-wali Allah, bukan seorang nabi. Meskipun Ikrimah satu-satunya saya temukan di dalam kitab tafsir atau di dalam kitab-kitab tarikh berpendapat beliau adalah nabi utusan Allah. Itu kata Ikrimah. Pun demikian, para ulama yang lain mengatakan Luqman Al-Hakim ini bukan nabi utusan Allah, melainkan hakiman walam yakun nabiyan. Beliau seorang yang bijaksana, penuh hikmah ucapan-ucapannya, tapi bukan seorang nabi. Ya, ini juga jadi dalil bahwa nama manusia yang Allah masukkan di dalam kitab suci Al-Quran tidak semuanya nabi. Ada juga orang yang mulia bukan nabi tapi namanya harum dalam Al-Quran, yaitu Luqman.
Siapa Luqman? Beliau adalah budak berasal dari Afrika, Sudan. Kalau disebutkan di sini di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, Al-Baghawi katakan dari Khalid Ar-Rabi'i, kana Luqman abdan habasyian. Luqman Al-Hakim adalah mantan budak berasal dari Habasyah, Ethiopia atau Sudan atau Afrika. Kana najjaran, beliau punya keahlian pandai kayu. Pandai kayu. Jadi pendapat pertama para ulama ahli tafsir, beliau ini seorang budak juga punya keahlian pandai kayu, ya. Gitu. Apa pandai kayu sekarang namanya, Pak? Mebel ya. Furniture, ya. Ya, kayak Pak Presiden kita ya. Gitu. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, berkatalah Sa'id bin Musayyib, kana khayyatan. Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah mengatakan beliau juga punya keahlian yang lain selain itu. Apa itu? Khayyat, ya, pandai menjahit, pandai menjahit kain. Jadi inilah Luqman Al-Hakim. Fisiknya disebutkan beliau ini berkulit hitam, qasir, pendek, tidak sebagaimana kebanyakan orang-orang bangsa Arab yang tinggi-tinggi. Terus apalagi kata para ulama, ya, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah, khas seperti halnya orang yang kerja kasar. Jadi dari fisik mohon maaf, kalau disebut tampan tidak nampak ketampanan dari Luqman Al-Hakim. Mohon maaf ya, bukan untuk, tapi ini menggambarkan fisik beliau. Tapi dengan fisik yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang Luqman Al-Hakim. Suatu hari beliau berjumpa dengan temannya yang dulu sama-sama menjadi penggembala kambing. Dahulu ceritanya, ketika beliau menjadi budak. Tapi kenapa hari ini kok Luqman Al-Hakim berbeda? Sudah dikerumuni oleh orang-orang. Maka temannya si penggembala kambing kemudian datang menemui Luqman Al-Hakim. Faqala, dia berkata, fabima balagta ma balagta, wahai Luqman, kenapa kamu bisa seperti ini nasibnya? Punya kedudukan mulia, dihormati oleh orang banyak, orang-orang rela berlama-lama mendengarkan nasihat-nasihat kamu, berkumpul di dekat kamu. Apa sebenarnya yang kamu sudah lakukan dan bagaimana caranya kamu bisa dapatkan kedudukan seperti ini? Maka Luqman Al-Hakim mengatakan, qala bisidqil hadisi wa ada'il amanati wa tarki ma la ya'nini. Apa yang kau lihat dari aku, kedudukan yang tinggi yang Allah berikan padaku ini, kudapatkan dengan takdir dari Allah tentu yang pertama. Kemudian ada 3 hal yang kulakukan. 1, sidqil hadisi, bicaralah yang benar, bicaralah yang jujur. Karena kemuliaan itu didapatkan oleh mereka orang-orang yang biasa berbicara jujur. Coba lihat pembohong, orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka dusta akan terhina pada akhirnya. Hari ini mungkin orang memuliakan, tapi ketika kita sudah ketahuan belangnya tukang bohong dan pendusta, maka orang yang dulu mungkin memuliakan kita mencaci, memaki atau menghina dan merendahkan. Maka tidak ada ceritanya orang masuk surga karena bohong. Oh, kok Bapak bisa di surga ya? Amalannya apa, Pak? Saya jadi tukang bohong, Pak. Alhamdulillah bisa masuk surga. Gak ada ceritanya begitu, Pak. Karena Nabi SAW katakan, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Kebalikannya, dusta itu hanya akan membawa pada dosa. Anda lihat, bohong itu ruwet, bohong itu rumit, bohong itu jelimet. Beda dengan kejujuran. Jujur itu praktis, jujur itu
mudah. Karena ya orang jujur apa yang mau ditutupi. Tapi kebohongan seringkali ruwet, rumit, sulit. Karena dia harus berpikir banyak hal bagaimana menyembunyikan kebohongannya. Maka Nabi katakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Setiap kebohongan itu pasti akan membawa kepada keburukan. Bohong yang satu melahirkan bohong yang kedua, melahirkan bohong yang ketiga, melahirkan bohong yang keempat. Anda lihat orang yang bohong, biasanya omongannya nggak pernah konsisten. Berbeda dengan yang jujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kebohongan itu akan membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luqman ditanya oleh temannya, "Fama balagta mimma balagta?" Lantas kenapa kamu bisa dapatkan hal ini? Kata Luqman, satu, bisadqil hadis, dengan ucapan yang senantiasa jujur. Yang kedua, wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Saya dulu kerja sama orang, jadi budak tuan saya, maka amanah. Ketika dia menjadi budak, amanah Tuhannya dilaksanakan, amanah tuannya dikerjakan. Allahu Akbar. Jarang ada orang begini, Pak. Jarang ada, mohon maaf ya, pekerja amanah Allah ditunaikan, amanah tuannya ditunaikan. Kadang seorang pekerja mengorbankan salah satunya. Dia kalau tunaikan amanah Allah, kerjaan gak kelar. Kalau dia tunaikan amanah bos atasannya, amanah Allah disia-siakan. Seringkali seperti itu. Maka ada orang yang kerjanya semangat betul, getol betul, tapi satu kurang. Apa itu? Amanah Allah dia tidak tunaikan. Ada orang yang kemudian amanah Allah dikerjakan, tapi dalam pekerjaan amanah manusia kadang tak sempurna. Ada yang paling buruk. Ini orang yang ketiga, yaitu orang yang tidak amanah dengan Tuhannya, tidak amanah pula dengan sesama manusia. Wah, ini orang yang paling buruk. Kalau dikasih amanah kerjaan tidak selesai. Amanah Allah juga dia tidak tunaikan. Sholat tidak dikerjakan, puasa tidak dikerjakan, kerja pun malas. Ya Allah, mau apa lagi yang dia harapkan kalau udah begitu? Taib, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wa tarki ma la ya'nini. Luqman dapatkan kedudukannya dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukku. 3 hal yang beliau lakukan. Beliau selalu memulai dengan biqadarillah, takdir Allah dulu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kok bapak bisa kaya? Qadarullah. Kenapa bisa bapak sehat? Qadarullah. Bapak umurnya udah berapa sekarang? 80. 80 masih gagah begini ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu dulu tuh. Ya, mulai dengan itu. Jangan terus, Bapak umur berapa Pak? 80. Masih sehat Pak ya. Tiap pagi saya jogging soalnya. Ada pula yang jogging tiap pagi, mati pula umur 40 Pak. Jadi ini bukan masalah jogging dan tidak jogging. Ya. Bapak apa rahasianya Pak? Saya fitness itu udah 25 tahun. Wah, ya boleh fitness, jaga kesehatan, tapi bukan hanya itu faktornya. Katakan apa? Qadarullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu baru alhamdulillah, ini takdir Allah, qadarullah. Saya alhamdulillah juga merutini jogging, merutini fitness, merutini. Baru katakan setelah itu. Maka Luqman Al-Hakim ketika ditanya, kenapa Anda bisa mendapatkan kedudukan mulia di mata manusia seperti ini? Dari tukang gembala kambing temannya dahulu. Kata Luqman, biqadarillah. Yang pertama, takdir Allah. Yang kedua, sidqil hadis, karena bicara selalu jujur sehingga orang percaya. Orang kalau biasa bicara jujur, ya Pak, mohon maaf, bohong pun dikiranya jujur karena biasa dia bicara jujur. Kebalikannya, orang kalau biasa bicara bohong, jujur pun dikiranya bohong. Sampai kami dulu di pondok belajar tentang kisah orang yang biasa bohong. Asal dia di kebun bersama teman-temannya, dia cerita, teriak dia. Apa dia teriak? Singa, ada singa. Oh, teman-temannya ngumpul semua ingin nolong dia.
Sampai orang tinggalkan cangkulnya, tinggalkan kebunnya, berteriak ini mendatangi temannya, takut betul-betul demangsa singa. Maka sampailah temannya ngumpul, dia ketawa. Kalau bahasa kita ketipu kan gitu. Besok lagi dia berteriak lagi, singa. Kali kedua orang masih percaya, datang kumpul. Kali ketiga orang masih percaya, sudah. Setelah itu teman-temannya sepakat, kalau dia teriak lagi udah bohong lagi, nggak usah lagi lah. Betul-betul lah setelah itu ada singa betul di kebun. Dia hanya dengan singa, dia berteriak, kata dia, alah paling juga kayak kemarin. Tengok sampai sore tidak ada balik-balik, tidak di kebun, habis tinggal pakaiannya. Tuh lihat, itulah cerita tukang bohong. Sekali orang masih percaya, tapi sudah berkali-kali bicara jujur pun orang tidak lagi percaya. Mohon maaf ya, maka jangan cari teman pembohong. Karena sesama pembohong saja dia nggak mau berteman, Pak. Gitu ya. Gitu. Kamu kan tukang bohong, sana bertemanlah sama yang tukang bohong. Enggak lah. Nanti kalau saya berteman sama tukang bohong, siapa yang saya bohongi? Astagfirullah. Ya Rab. Taib. Ini Luqman al-Hakim, saudaraku yang dimuliakan Allah. Beliau hidup menurut para ahli tafsir, ya, hidup di zamannya Nabi Daud alaihi salam. Hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Coba bayangkan, Masya Allah, kisah Nabi Daud ada dalam Al-Quran. Ada. Kita temukan kisah Nabi Daud ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Nanti di surah-surah yang lain kisah tentang Nabi Daud. Tapi tidak ada dalam Quran surat namanya Daud. Surat Luqman ada. Surat Luqman ada. Padahal Luqman dan Nabi Daud hidup sezaman. Ya, ini menunjukkan Allah mengangkat derajat Luqman al-Hakim. Ya, jemaah sekalian, suatu hari tuannya minta kepada Luqman al-Hakim. Ini disebawakan oleh Ibnu Katsir dan juga Al-Baghawi. Al-Baghawi di dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil. Begini kata Al-Baghawi, dinukil dari Wahab bin Munabih. Khalid Ar-Rabi juga mengatakan, kata tuannya, kana Luqman abdan habasyian fadafa'a maulahu ilaihi syatan. Beliau adalah seorang budak, suatu hari tuannya memberikan kambing kepada dia. Faqala izbaha, Luqman tolong sembelihkan kambing ini. Wa'tini bi atyabi mudghataini minha. Kalau sudah selesai kambing ini dipotong, hantarkan ke saya bagian yang paling terbaik dari kambing ini. Nah, karena tuannya yakin pasti Luqman akan pandai memilihkan mana bagian paling terbaik. Ya, kalau bapak suruh orang motong kambing terus bapak minta, tolong nggak usah semualah dikasih ke saya, antarkan saja yang paling bagus untuk saya. Kira-kira bapak ngarepnya dikasih apa? Paha kan? Ngarepnya paha kan? Iya, karena itulah bapak kita ini nggak bakat jadi Luqman. Ya, tapi kalau Luqman yang lain oke lah, ini bukan Luqman al-Hakim kita ini. Karena kita kalau minta, ya Pak ini zakat, Pak ini apa kurban saya kambing. Bapak minta apa? Udahlah yang penting yang paling bagus lah menurut bapak lah. Kira-kira dikasih apa sama panitia kurban? Paha kan? Kasih paham. Maka kata tuannya, fa'tini bi atyabi mudghataini minha. Luqman, tolong nanti antarkan ke saya 2 daging yang paling terbaik lah, menurut kamu mana terserah. Maka dipotonglah oleh Luqman kambing itu, fa'atahu bil lisani wal qalb. Maka diantarkanlah daging 2 untuk tuannya yang paling terbaik, yaitu hati dan lidah. Summa dafa'a ilaihi syatan ukhra. Maka kata tuannya, kok dikasihnya lidah sama hati? Pinginnya tuannya tadi mintanya apa dalam hati itu? Ya, paha bukan tulang. Paha. Ya. Tapi kok dikasih ini? Ah udahlah, habis itu pinginnya yang lain. Kasih lagi besoknya kambing lagi. Katanya, tolong potongkan lagi kambing ini dan antarkan ke saya yang paling buruk. Jangan yang paling bagus, yang paling buruk. Udah ya.
Maka besoknya lagi dipotong, fa'atahu bil lisani wal qalbi. Datang kiriman bawa hati dan lidah lagi. Nah, dua-duanya sama. Kemarin minta mana daging yang paling bagus, diantarkan lidah dengan hati. Sekarang saya minta mana yang paling buruk dari bagian kambing, dihantarkan lagi lidah dan hati. Maka penasaranlah tuannya. Ini yang Tuhan yang memerdekakan dia. Tuannya pun penasaran, maka tanyalah tuannya kepada Luqman. Apa kata Luqman? Laisa syai'un atyaba minhuma illa idza laisa syai'un atyaba minhuma idza taba wala akhbasa minhuma idza khabutha. Kata Luqman, enggak ada bagian di tubuh kita ini kecuali dua hal inilah yang paling penting. Jika hati dan lisan baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Tapi kalau hati dan lisan busuk, rusak, maka semua anggota badannya pun akan busuk dan rusak. Allahu Akbar. Anda lihat, kenapa badan kita selalu menggerakkan kita kepada kebaikan? Semenapa badan kita ngantarkan dari majelis satu ke majelis yang lain, dari kebaikan satu ke kebaikan yang lain, maka itu indikator bahwa hati kita baik. Ya, hati kita baik. Gitu ya, lisannya baik. Maka orang itu kalau bicaranya buruk berarti hatinya buruk. Itu ukurannya. Karena lisan itu Bapak Ibu mir'atul qalbi, cerminan dari hati. Ini lisan. Kalau ada orang bilang, saya emang mulutnya doang Ustadz yang pedes, kalau hatinya mah manis gitu ya, embel. Atau saya ini mah mulutnya kejam Ustadz, tapi kalau hatinya mah welas kasih. Alah, ada. Ya, karena lisan adalah gambaran hati seseorang. Lisan adalah gambaran hati seseorang. Kalau buruk, maka Abu Hurairah radhiyallahu an beliau katakan, al-qalbu malikun wal a'dha junuduh. Hati adalah raja. Anggota tubuh yang lain itu seperti panglima-panglimanya, pasukan-pasukannya. Idza tabal malik tabat junuduh wa idza fasadal malik fasadat junuduh, kata Abu Hurairah. Kalau rajanya bagus, hatinya baik, maka semua pasukannya akan baik. Tapi kalau rajanya rusak, hatinya rusak, kepalanya rusak, maka semua akan ikut rusak. Itu Abu Hurairah ya. Jadi sebelum omongan Rocky Gerung bahwa ikan itu busuk dari kepalanya pertama kali, 1400 tahun yang lalu sudah ada ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini ucapan ini dulu saya temukan di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Imam Ibnu Rajab. Ya, dulu itu sebelum ada omongannya Rocky Gerung. Ya. Karena memang baik buruknya itu tergantung. Kalau di badan kita hati ini yang gerakkan. Kalau hatinya baik, maka yang dilihat baik. Kalau hatinya baik, maka yang diucapkannya baik. Kalau hatinya baik, maka tangannya akan mengarah kepada yang baik. Kalau hatinya baik, maka kakinya akan mengarahkan kepada yang baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau hatinya sakit, maka semuanya yang buruk. Apalagi kalau hatinya rusak dan mati. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Luqman Al-Hakim ini banyak sekali jamaah sekalian. Kisah-kisah tentang beliau, ucapan-ucapan beliau, ayat-ayat Al-Quran tentang beliau. Maka saya tengok dari apa yang kami baca, tidak selesai ini kalau mau dikaji satu pertemuan. Maka tolong bersabar, mohon maaf kalau kita butuh beberapa pertemuan mengkaji tentang Luqman Al-Hakim. Sampai Ibnu Katsir juga setelah menceritakan tentang siapa Luqman Al-Hakim, menjelaskan ayat-ayat tentang Luqman Al-Hakim, beliau membawakan poin berikutnya adalah nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Nasihat-nasihatnya sendiri kalau kita mau kaji itu Masya Allah bisa jadi satu buku. Bisa jadi satu buku. Bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati putranya? Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau katakan, baik, sekarang kita masuk mulai dari nasihat dulu dalam Al-Quran. Nah ini nasihatnya di asar. Kita mulai dari surat Luqman. Al-Quran surat Luqman.
Dari ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Ini surah Luqman tentang nasihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Wa idz, dan ingatlah. Ini uniknya Al-Qur'an ya, beda antara idz dan idza. Kalau idza dalam Al-Qur'an maknanya adalah, artinya kan apabila. Idza itu artinya apabila, tapi maknanya kata para ahli lugha, idza itu untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan sekuat-kuatnya guncangan. Gitu ya. Idza ya. Maknanya adalah sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Akan terjadi nanti suatu hari bumi ini akan zulzilatil, akan diguncangkan. Tentu yang menggoncangkan bumi yang punya kekuatan maha dahsyat tentunya. Bukan kita. Tapi kalau idz artinya sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, aku akan jadikan pengganti makhluk yang tinggal di bumi. Khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Kenapa manusia disebut khalifah? Karena dulu sebelum manusia tinggal di bumi, sudah ada makhluk yang lain yang hidup membuat kerusakan di muka bumi. Kata para ulama ahli tafsir, mereka adalah bangsa jin. Maka bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi itu, kemudian Allah kirimkan malaikat untuk memerangi mereka, sehingga bumi daratan kosong, tidak ada yang tinggal. Maka Allah ciptakan makhluk berikutnya pengganti bangsa jin yang suka membuat kerusakan. Apa makhluk berikutnya yang datang? Dalam kata bahasa Arab menyebut sesuatu yang datang setelahnya disebut dengan kata khalifah. Di khalifah itu artinya yang datang menggantikan setelahnya. Baru makna khalifah bergeser hari ini menjadi berarti pemimpin. Kenapa pemimpin disebut khalifah? Karena pemimpin itu datang menggantikan pemimpin sebelumnya. Ya, itu kata khalifah. Nah, Al-Qur'an menggunakan lafadz idz di situ. Berarti itu sudah terjadi. Sama seperti ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah. Karena Luqman sudah hidup dulu kala di zaman Nabi Daud alaihi salam. Berkatalah Luqman kepada anaknya, wa ismuhu An'am, nama anaknya kata Imam Al-Baghawi adalah An'am. Namanya siapa? An'am. Ini saya temukan namanya An'am. Ada yang tidak menyebut nama. Ada lagi yang mengatakan namanya Mishkam atau Mashkam. Ada yang mengatakan Mashkam atau An'am. Dua pendapat para ulama ahli tafsir menyebut nama anaknya. Sehingga ahli-ahli parenting Islami mengatakan, coba lihat dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 16 dialog keluarga. Dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 16 dialog keluarga. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan itu ada 16. Ada nasihatnya Yakub kepada anaknya Yusuf, ada Ibrahim untuk anaknya Ismail, ada Luqman untuk putranya ya An'am, ada pula nanti Ibrahim dengan bapaknya Azar, ada pula semua banyak nasihat-nasihat dialog keluarga. 16 dialog. Yang 12 dialog itu antara bapak dengan anak. 12 dialog antara bapak dengan anak. 2 dialog
antara ibu dengan anak. Yang duanya tidak jelas, artinya dialog keluarga saja. Berarti mana paling banyak Pak persentasenya? Anak bapak atau anak dengan ibunya? Anak dengan bapaknya. Maka para ulama katakan yang punya kewajiban besar mendidik anak-anaknya di rumah adalah suami, bapak-bapaknya sendiri. Coba tengok hari ini, siapa yang paling banyak ngajarin anak-anak kita? Hah? Siapa yang paling banyak? Bapaknya atau emaknya? Emaknya. Problem kita ini, maka akhirnya kadang ada anak yang keperempuan-perempuanan. Karena salah kita juga, kita tidak didik dia jadi laki-laki. Dibesarkan oleh emaknya, dia tengok emaknya tiap hari, yang ngondek lah, yang berkaca lah, yang apalah katanya ya. Maka akhirnya ada anak laki-laki hobinya ngaca, hobinya make up, hobinya yang lain. Alhamdulillah. Sampai yang kemarin ada kejadian viral di Indonesia, tukang make up pakai jilbab, ya cantik, tapi ternyata laki-laki. Wah, laki-laki itu ternyata. Pakai jilbab nggak waktu itu? Pakai jilbab ya? Pakai jilbab. Yang dari NTB ya, dari Lombok, laki-laki ternyata. Alhamdulillah. Ini perbuatan yang dilaknat, menyerupai lawan jenis. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tidak boleh, dilaknat. Maka kalau kita lihat ada laki-laki pakai baju perempuan, jangan tertawa Pak, nasihati. Kalau kita menertawakan, lucu, bagus, dapat dosa juga kita. Karena Nabi SAW katakan, la'anallah ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatal rajuli. Allah melaknat laki-laki yang pakai bajunya perempuan. Tidak boleh. Ya, tahu gini misalkan apa ini Pak Haji tahu pakai jilbab misalkan gitu. Kan dulu bukan lucu lagi, itu nggak boleh. Jilbab itu untuk perempuan, ya. Apalagi pakai pakaian perempuan dan sebagainya. Jangan, itu mempermalukan diri sendiri, mendatangkan laknat. Nabi sudah ingatkan 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah ingatkan dalam hadis-hadisnya banyak tuh. Hari ini malah banyak yang melakukan. Ya, hari ini banyak yang melakukan. Baik, kita mau lanjut. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ingat ya, jadi yang paling banyak punya kewajiban besar untuk menanamkan nilai-nilai ke anak kita itu adalah bapaknya. Ibu mensupport. Jangan dibalik. Seolah-olah tanggung jawab itu ada pada ibunya. Maka yang mengingatkan sholat, yang ngecek evaluasi ibadah, semuanya orang tua. Pulang nih nanti kita ke rumah, tanyakan ke anak istri kita, tadi si kakak udah sholat belum? Si adik udah sholat belum? Kan karena kita khawatir kadang berangkat ke masjid, kita belum pastikan anak istri kita sudah bangun di rumah. Kadang begitu. Pulang itu yang pertama kita tanyakan, sudah sholat belum tadi kakak? Sudah sholat belum tadi adik? Karena itu nanti yang kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, an'am wa huwa ya'idhuhu, dan beliau sedang memberikan nasihat, mau'izah. Ya, nasihat mau'izah. Ya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Bahkan kezaliman yang paling besar. Ya, yang paling besar. Sebenarnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nasihat awal surat Luqman dimulai dari ayat 12 ya. Ya, ayat yang 12 tentang syukur dan kufur, tentang syukur dan kufur. Karena ayatnya walaqad ataina Luqmanal hikmata an nashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu mulai awal surah Luqman. Mulai awal kisah tentang
Luqman Al-Hakim, bahwa Luqman adalah orang yang sangat bersyukur kepada Tuhannya. Maka kalau saya baca-baca, di antara pelajaran-pelajaran hidup dari Luqman Al-Hakim yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah Luqman yang pertama, hamba Allah yang sangat pandai bersyukur. Tadi lihat jawaban Luqman ketika ditanya temannya. Keluar kalimat yang pertama adalah semua karena takdir Allah. Itu kalau tidak keluar dari lisan, kalimat itu hanya keluar dari orang yang lisannya pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Siapa orang yang pandai bersyukur itu? Kata Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Nah, Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Setelah habis ilmu Sufyan bin Uyainah diajarkan kepada Syafi'i, Sufyan bin Uyainah berkata kepada Syafi'i, kalau kata kita kan gitu ya, gitu ya. Kalau kita mah kalau dulu Syafi'i, sudah tidak ada lagi ilmu yang ku bisa ajarkan kepadamu. Karena Syafi'i belajar kepada beliau di Mekah lama, sampai umur Syafi'i kurang lebih sekitar 14-15 tahun. Dari kecil, berarti lama, tidak ada lagi ilmu yang bisa kuajarkan. Kamu carilah guru yang lebih berilmu dariku. Katanya Syafi'i, siapa yang lebih berilmu lagi? Jarang kan ada guru-guru yang ngomong begini, Pak. Kadang kan kalau guru sekarang, dah kamu belajar dulu sama saya, habiskan dulu. Tidak habis ilmu saya ini. Kalau ini Sufyan tidak ada lagi ilmunya. Kamu pergi cari guru. Siapa? Ke Madinah. Temui Imam Malik. Dapatlah rekomendasi, karena kalau mau berguru kepada Imam Malik itu susah betul, Pak. Susah betul. Ya, enggak sembarangan orang bisa berguru kepada Imam Malik. Majelisnya kelas khusus. Pengajian umum ada, tapi berguru kelas khusus itu namanya. Maka mintalah rekomendasi, tazkiyah kalau sekarang, untuk bisa berguru kepada Imam Malik. Pada waktu itu Syafi'i umurnya baru 14 atau 15 tahun. Anak kecil kan, remaja, kok bisa berguru sama ulamanya, gurunya ulama. Maka karena dapat rekomendasi Malik, Imam Malik menerima, tapi juga ngelihat dulu, ini orang ini beneran enggak. Sampailah Syafi'i berguru kepada Imam Malik beberapa hari, enggak catat. Yang lain pada mencatat, Syafi'i enggak catat. Bahkan mainan ludah begini. Ya, maka kata Imam Malik, setelah 3 hari ditengok begitu, maka kata Imam Malik kepada Syafi'i, besok lagi kamu enggak usah hadir di majelis saya. Loh kenapa? Innaka talhas. Kata Imam Malik, kamu main-main saja di majelis ini. Kata Syafi'i, la alhas ya Imam. Saya enggak main-main Imam. Enggak, saya perhatikan kamu beberapa hari ini begini saja. Main-main begini saja di tangan ini. Yang lain mencatat hadis. Saya bacakan tiap hari sekian puluh hadis, sekian ratus hadis. Dia catat. Kamu enggak, kamu begini-begini saja. Imam Syafi'i ini miskin, Bapak Ibu. Ibunya janda, bapaknya wafat waktu Syafi'i umur 2 tahun. Ibunya enggak bisa belikan pena, ibunya enggak bisa belikan tinta, ibunya enggak bisa belikan kertas. Tapi Syafi'i diberikan kecerdasan luar biasa. Kata Syafi'i, saya enggak mencatat karena enggak punya tinta, saya enggak mencatat karena enggak punya kertas. Terus saya mencatat di tangan. Mana ada mencatat di tangan? Nah, saya menghafal. Kamu hafal 3 hari ini, kamu hafal semua hadis yang saya diktekan. Hafal guru. Coba kamu baca ulang. Dibacanya ulang semua 3 itu. Hafal, tidak ada yang salah sama sekali. Itu Syafi'i. Ya, ini memang ada manusia-manusia diberikan kecerdasan luar biasa. Nah, ini yang begini ini kan Syafi'i ini, Pak. Ada nggak mencatat ini? Ya, ini udah gak mencatat. Ya, cuma 2 orang lah mencatat nih. Sisanya Syafi'i semua di sini. Syafi'i semua. Allahu Akbar. Habis ini pengajian tanya, ngaji apa kita tadi? Apa ya? Jangankan itu, malam tadi yang ikut pengajian tanya, malam tadi Ustadz siapa? Ngaji apa di Adua? Siapa yang malam tadi? Baru malam tadi Pak padahal. Sudah lupa kita. Baik, Masya Allah. Nah, ini Sufyan bin Uyainah. Kirimlah ke sana. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man shalla salawatil khamsah. Siapa yang mengerjakan salat 5 waktu. Faqad syakarallah. Sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a lil walidaini fi adbari salawatil khamsi.
Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap ujung sholat 5 waktu, arti setelah sholat atau dalam sholat dia doa untuk mak bapaknya, dalam sholat dia doa untuk mak bapaknya, berarti sehari berapa kali minimal? 5 kali. Faqad syakarul walidain, sungguh dia sudah disebut anak yang bersyukur pada dua orang tuanya. Jadi cukup dikatakan anak durhaka kalau sehari kita nggak doakan mak bapak kita berapa kali? 5 kali. Lalu bapak ibu saya ingin dikatakan anak berbakti ke orang tua kita, minimal doakan mak bapak kita sehari 5 kali. Dalam solat kita, di sujud kita, atau ba'da solat kita. Doakan moga-moga kuburan mak bapak kita yang sudah wafat dilapangkan. Doakan moga-moga mak bapak kita diangkat derajatnya. Moga-moga mak bapak kita diampuni dosanya. Tiap hari berarti transferan 5 kali sehari. Bapak-bapak coba apa perasaannya kalau tiap hari ditransfer anaknya? Enggak usah 5 kali sehari. Ayah sudah aku transfer ya hari ini, besok transfer. Ayah sudah aku transfer ya, apa perasaannya? Ke masjid mukanya paling cerah orang ini. Biar pensiun mukanya paling cerah. Bapak pensiun kok mukanya cerah selalu? Kan enggak cerah, tiap hari ditransfer sekali, mama. Ya, karena anaknya seorang CEO. Anaknya seorang apa? CEO. Allahu alam, sampai di sini saja Bapak Ibu. Sudah suruh kita ya? Sudah suruh belum Pak? Berapa menit lagi? Wah, ini ada perbedaan khilaf ulama ini di sini ini. Berapa menit? 2 menit? 1 menit? 1 menit, cukup 1 menit insyaallah. Ya, insyaallah kita baru 1 ayat. Kita akan lanjutkan, mohon bersabar ya, siapkan kesabaran lama. Insyaallah akan kita mendulang faidah hikmah dari Luqman Al-Hakim. Kalau ayat Quran ini kita tuntaskan, insyaallah berikutnya nasihat-nasihat Luqman untuk putranya kita akan kaji. Semoga kita mengambil manfaat faidah. Kalau kita tidak bisa mencontoh Luqman Al-Hakim sepenuhnya, setidaknya ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita praktekkan dalam keseharian dan untuk keluarga kita di rumah dari nasihat-nasihat beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li ulama'ina wa li asatizatina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa sairil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjan yu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.